Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indria Sriastria dari Administrasi Bisnis 4D dengan NIM 19308147. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan. Nah, di sini juga sudah ada apa yang dimaksud dengan serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan itu. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan milik negara atau pribadi, independen dan demokratis, dan dapat bertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Istilah pekerja atau buruh mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain. Di sini juga ada tujuan hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Tujuan dan fungsi SPSI ini sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai sarana penyalur aspirasi dan memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Dan yang pertama, melindungi serta membela hak dan kepentingan buruh. Dan yang kedua, memperbaiki keadaan dan aturan kerja bersama manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan serta pembelaan pada keluarga karyawan. Nah, dan yang keempat, memberikan aspirasi karyawan kepada perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi kewajiban serikat pekerja atau buruh dalam upaya pensejahteraan pekerja. Serikat pekerja di berbagai negara paling sedikit mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, serikat pekerja adalah lembaga yang melakukan perundingan dengan pengusaha tentang upah dan kondisi kerja. Nah, dan yang kedua, serikat pekerja adalah bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja. Dan yang ketiga, serikat pekerja adalah kelompok penekan yang mempengaruhi parlemen, pemerintah, dan administrasi publik. Dan yang selanjutnya ada makna pengembangan serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan. Dalam sistem produksi, pada dasarnya kelompok pengusaha dan pekerja saling membutuhkan. Pekerja hanya dapat bekerja apabila pengusaha membuka tempat kerja baginya, dan pengusaha beruntung jika ada pekerja yang bekerja menjalankan perusahaannya. Namun saling ketergantungan itu tidak seimbang. Pekerja tidak dapat hidup jika mereka tidak bekerja, dan mereka tidak dapat bekerja kecuali diberi pekerjaan oleh pengusaha. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Hasil dari makalah ini adalah sebagai berikut. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.